Garis besar Muslim ini saya akan bahas Monkey D. Ming adalah raja bajak laut pertama yang menyatukan semua ras. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Mi. Terus pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Oke, kali ini kita akan bahas salah satu teori yang sangat liar sekali kesukaan kalian semua karena liar is our ninja way, anjay. Nah, di mana satu fakta yang kita ketahui hanyalah ternyata adanya sosok yang bernama Joy Boy, di mana dia ini seorang pria hebat dari permukaan dunia yang memainkan peran sangat penting pada Void Century atau abad kekosongan setidaknya 800 tahun yang lalu. Dan dia juga merupakan seorang teman dari Zunesa, di mana Zunesa sangat mengenal Joy Boy dengan detak jantungnya yang bahkan disebut sebagai Drums of Liberation. Dan juga info tentang Joy Boy ini dicatat di Poneglyph Fishman tentang permintaan maafnya. Dan menurut ramalan dari ras Lunarian, Joy Boy pula lah orang yang akan mengubah dunia ini. Oke, jadi sebenarnya sosok yang banyak ditunggu oleh orang ini dan dikatakan akan bawa dunia ini ke fajarnya atau daunnya. Kira-kira sosok atau mungkin saat ini sudah berubah menjadi gelar, apa sih sebenarnya Joy Boy ini? Nah, kita akan mulai membahasnya dari yang namanya suku atau ras yang sangat beragam yang ada di serial One Piece, terutama untuk suku yang sangat-sangat unik, contohnya seperti Ming, Fishman, Oni, dan Lunarian. Dimana di teori kali ini, menurut saya, mereka-mereka ini adalah penghuni asli dari suatu daerah mungkin di bumi ini. Tapi untuk beberapa alasan dikatakan binatang atau lahiran dari Ming ini mereka akan terlahir tanpa bulu. Seperti yang disebutkan juga oleh Wanda, Ming ini sangat bangga dengan bulu-bulu mereka. Di mana saya berspekulasi bahwa bulu adalah sebuah katalis yang mendorong Ming pada zaman dahulu untuk mengembangkan kekuatan elektronya. Nah, dimana untuk Ming yang tanpa bulu ini bisa kita sebut sebagai, ya benar, manusia biasa. Dan sekarang kita mungkin akan berpikir, jika hanya bulu yang diperlukan, kenapa hewan-hewan normal tidak bisa menggunakan elektro ini? Ya, dibandingkan dengan hewan lain, Ming adalah sebuah ras atau spesies dari Sapien dengan kemampuan intelektual layaknya manusia biasa. Mereka memanfaatkan kejelasan mereka untuk meningkatkan sifat alami dari tubuhnya tersebut. Demikian pula contoh lain adalah Fishman yang dapat mengembangkan karakter Fishman yang bisa memanfaatkan air. Lalu juga untuk ras Lunarian yang dikatakan bisa memanfaatkan api seperti yang kita lihat dari King. Dan seiring waktu, elektro menjadi tradisi penting dalam peradaban Ming dan bulu pun menjadi elemen penentu jika ini adalah identitas dari suku Ming yang sebenarnya. Ini adalah asumsi logis bahwa setiap Ming tanpa bulu akan menghadapi akibat dan akan didiskriminasi atau dikeluarkan dari aspek masyarakat. Di mana konsep seperti ini sudah pernah kita lihat dengan sangat jelas sekali di masa lalu dari Chopper, di saat ada satu binatang yang bentuknya sangat berbeda, dia pun dikucilkan oleh rusa-rusa yang lainnya. Di mana Wanda pula menyebutkan kurangnya bulu membuat kamu menjadi Ming yang lebih rendah. Dan di masa lalu, Ming yang berbulu ini seperti anjing atau apapun itu, mereka diperlakukan sebagai warga negara kelas 2 dan mereka juga mungkin menghadapi diskriminasi pada masanya. Dan suatu hari, monyet berbulu Ming ini dengan kemampuan yang luar biasa, dia tidak tahan dengan hal tersebut lagi dan individu inilah yang akan menjadi pendiri dari keluarga monyet atau monkey yang sudah kita ketahui dan dia adalah Nika. Benar, Nika ini dia menentang diskriminasi terhadap Ming yang tidak berambut. Dia akan membawa kegembiraan bagi rakyatnya dan menginspirasi mereka untuk memperjuangkan kebebasan yang ada. Sama lah seperti Monkey D. Luffy yang lagi-lagi monyet juga yang menjadi nama dari karakter utama kita. Dan bukankah bentuk Gear 5 atau Nika dari Luffy ini benar-benar seperti monyet dari suku Ming yang juga bahkan kulitnya berwarna putih? Dan juga untuk menembus kekurangan kekuatan mereka dari bulu mereka yang tidak ada itu, para monyet Ming yang tidak berbulu akan mengembangkan teknologi dan akhirnya mereka bisa saja menciptakan buah iblis.
Dan seiring waktu, akhirnya Nika ini masuk ke dalam buah iblis yang kemungkinan akhirnya dimakan oleh seseorang yang disebut sebagai Joy Boy di era Void Century. Dan itulah akhirnya mereka berevolusi menjadi sebuah spesies mereka sendiri yang kita sebut sebagai manusia. Mereka bentuk peradaban dan budaya mereka sendiri yang terpisah dari Ming seperti yang kita lihat sekarang. Yang menurut saya hal ini pula akan berhubungan dengan sangat erat terkait adanya teknologi yang lebih maju dan hubungannya dengan perjalanan ke bulan atau mungkin dalam kasus NL disebut sebagai Fairyver. Nah, di mana dari kisah NL juga kita mendapatkan sampul atau cover story terkait adanya manusia yang tinggal di bulan, tapi mereka harus meninggalkan bulan ini karena kekurangan sumber daya. Itu adalah keberangkatan yang menyedihkan karena mereka harus meninggalkan robot-robot humanoid yang mereka bangun di bulan sana yang akhirnya muncul juga di cover story NL. Dan pada saat itu, manusia telah membentuk peradaban yang sangat maju sekali secara teknologi. Mungkin spesies non-manusia yang berevolusi di bumi ini tidak menyukai tetangga baru atau lama mereka karena keunggulan fisik dan kekuatan dari unsur mereka ini. Dan akhirnya para manusia ini masih melihat diri mereka sebagai ras yang unggul. Nah, setidaknya jika dari batu yang ada bersama dengan NL ini, kita melihat ada 3 ras manusia yang terlihat. Yang pertama adalah Birka, lalu Shandia, dan Skypia. Di mana untuk pendapat saya pribadi, manusia menggunakan teknologi canggih mereka untuk menciptakan yang namanya buah iblis. Yang saya sendiri tidak yakin sih, apakah penciptaan buah iblis ini sebelum perjalanan ke bulan atau setelah mereka kembali lagi ke bumi. Karena ingat, seperti kata-kata Dr. Clover juga, di sebuah kerajaan Ancient Kingdom ini, dia adalah sebuah negara dengan teknologi yang sangat maju sekali. Dan dengan asumsi kehadiran pohon buah iblis ini yang teori banyak beredar, jika pohon sebenarnya ada di Mary Joyce, ini akan mendukung teori tersebut. Di mana untuk kombinasi teknologi dan buah iblis itu pun memberikan manusia sebuah keuntungan. Mereka sekarang mampu untuk bertahan, menciptakan lebih banyak keturunan, meningkatkan jumlah populasi mereka, dan manusia yang sekarang ini sudah menjadi lebih kuat lagi yang akhirnya menjadi arogan dan akhirnya juga mereka mendiskriminasi dan menganiaya spesies-spesies lain yang ada di serial One Piece ini dan mengakibatkan kepunahan untuk beberapa ras utama yang tadi saya sampaikan di bagian awal. Contohnya adalah ras Lunarian yang awalnya dikatakan tinggal di puncak Red Line yang entah nih di Mary Joyce atau bagaimana, hingga akhirnya ras ini diincar untuk dijadikan eksperimen. Lalu yang selanjutnya juga adalah ras Oni yang entah sejauh ini hanya Kaido dan Yamato saja yang setidaknya terkonfirmasi. Entah untuk Oars dan yang lain-lain pun kita masih belum tahu. Sama juga mereka pula tidak tersisa untuk rasnya tersebut. Yang bahkan dari kata-kata Kaido kepada Yamato bahwa ras Oni ini adalah salah satu ras kuat dan seharusnya mereka lah yang menguasai atau membudaki ras manusia. Bahkan satu ras yang sudah kita ketahui sejak lama sekali terkait diskriminasi ini, dan ras tersebut adalah ras Fishman. Dimana di satu sisi, Fishman ditakuti karena mereka mempunyai fisik yang lebih kuat dari manusia, bahkan ukuran tubuh sampai 2-3 kalinya. Tapi di satu sisi, karena wujudnya dari Fishman ini sangat berbeda, hingga akhirnya mereka dikucilkan dan harus tinggal di lautan dalam dengan cahaya yang sangat terbatas. Nah, sementara spesies yang lain terpaksa bersembunyi atau mengasingkan diri, dan itu adalah untuk ras Ming atau suku Ming. Mereka memilih cara teraman dengan hidup di atas hewan raksasa yang tidak dapat dilacak dengan peralatan navigasi manusia apapun. Tidak seperti pulau, Zunisa ini dia tidak bisa dilacak dengan medan magnet. Ya memang samalah seperti di dunia kita hidup, memang hanya waktulah yang bisa membayar semuanya. Karena seiring waktu, manusia pun akhirnya terbagi menjadi 2 faksi. Satu ingin berhubungan kembali dengan spesies lain, dan yang satunya merasa lebih hebat dibandingkan yang lainnya. Pokoknya ras manusia ada di atas segalanya. Yang akhirnya fraksi sebelumnya adalah apa yang disebut kerajaan kuno atau Void Century yang berdiri untuk kebebasan atau liberation, dan pemimpinnya adalah Joy Boy yang disebut sebagai Warrior of Liberation juga. Sedangkan musuh dari Ancient Kingdom adalah pendahulu dari pemerintahan dunia pada saat ini. Itu adalah bentuk supremasi manusia dan mempromosikan manusia sebagai ras utama. Imolah yang menjadi pemimpin dari faksi ini. Mereka pula menghancurkan semua bukti tentang Ancient Kingdom dan membuat 100 tahun yang hilang yang disebut sebagai Void Century. Karena sadarkah kalian, semua legenda tentang keempat ras ini benar-benar bias di dunia manusia. Contohlah yaitu ras Fishman yang dikatakan sebagai ras yang dapat memberikan penyakit ikan.
Yang menurut saya ini benar-benar buatan banget. Lalu juga untuk suku Ming yang berkali-kali dikatakan, dia ini adalah ras yang sangat jahat yang akan memakan manusia atau kanibal. Bukankah itu benar-benar akal-akalan pemerintahan dunia untuk mengubah sejarah saja? Bahkan jika kalian lihat list perdagangan manusia, yang sejujurnya ini salah satu list yang sangat penting sih terkait ras yang ada di dunia One Piece. Dimana untuk ras Lunar End sendiri sudah dikatakan jika ada yang melihatnya akan diberikan 100 juta berry. Bahkan ini hanya ngasih tahu lokasinya doang loh, bukan menangkapnya. Dan kita juga tahu bahwa Zoan tidak secara eksklusif, tetapi lebih dari buah iblis yang lainnya karena dia memiliki keinginannya sendiri untuk kehendak nikah sebagai perwujudan kebebasan, kesetaraan, dan melanjutkan perjalanan dunia dalam bentuk buah iblis sepanjang zaman. Makanya kenapa nikah ini seakan-akan punya jiwanya sendiri, dan itulah yang tumbuh sampai saat ini. Dan dalam upaya untuk menemukan satu-satunya individu yang dapat membawa kebebasan sejati bagi semua penghuni dunia. Nikah ini dia tidak peduli dari spesies manakah individu yang lain berasal, karena itulah pendiriannya sejak awal. Dimana itulah yang membuat seseorang menjadi pembebas dalam pengertian nikah ini. Persislah seperti apa yang ada di mindset kapten kita, Luffy. Yang dalam skenario ini, Joy Boy adalah pengguna pertama dari nikah ini yang dalam sejarah yang berhasil membangkitkan kemampuan penuhnya. Dia berjuang untuk mimpi lama nikah, untuk membebaskan semua ras, untuk melawan supremasi, namun akhirnya usahanya tetaplah tidak cukup. Namun Joy Boy dia meletakkan dasar bagi generasi mendatang yang mungkin sekali lagi mencoba yang terbaik untuk mencapai impian yang semua orang inginkan ini. Jika ada yang bertanya, apa teori saya terkait impian Luffy yang sebenarnya, bisa saja bukanlah menjadi Raja Bajak Laut, tapi untuk menyatukan dunia ini. Dengan kata lain, ingin semua ras dapat hidup bersama-sama. Yang bukankah ini sama persis seperti apa yang Big Mom impikan? Dan lalu entah siapakah marga asli dari Joy Boy di masa lalu itu. Apakah benar karena dia dari suku monyet Ming, maka dia mempunyai marga Monkey sama seperti Luffy di Monkey D. Luffy-nya, yang mungkin untuk nama aslinya bisa saja dia memiliki nama yaitu Bing, yang akhirnya nama lengkapnya adalah Monkey D. Bing. Yang sejujurnya ini mengingatkan saya kepada lagu yang sangat penting di serial One Piece ini, yaitu Sake Bings yang sangat misterius. Dimana bukankah kata-katanya yang sangat aneh adalah mendeliver atau mengirimkan sake milik Bings, delivering Sake Bings, yang jangan-jangan Bing ini adalah sebuah nama yang ada di masa lalu yang sangat terkenal juga. Dan dari semua bahasan tentang ras yang ada di sini sebenarnya semakin menguatkan jika nikah adalah awalnya suku Ming, di mana manusia pula terbentuk dari satu suku ini. Yang mengingat ini benar-benar seperti teori Darwin yang akhirnya sebenarnya sudah gagal sih, katanya manusia dari monyet. Tapi untuk kasus One Piece ini karena ada satu bentukan atau ras yang sangat mirip dengan binatang dan sangat mirip dengan manusia, yaitu suku Ming ini. Apalagi seperti yang dikatakan Wanda bahwa manusia ini adalah suku Ming tanpa bulu, bukankah itu benar-benar menjadi foreshadow yang luar biasa terkait awal mula suku manusia yang ada di One Piece ini. Dan mengingat mode nikah dari Luffy ini, dia benar-benar menjadi putih, matanya merah layaknya suku sulong dari suku Ming, bukan? Yang sebenarnya ini pernah saya sindir di satu video lain yang mungkin kita bisa menjadi bahas untuk satu mega teori sendiri. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, buat kalian yang ingin investasi saham tapi bosan dengan saham di Indonesia seperti BCA, Unilever, Telkom, Tokopedia yang itu-itu saja, tapi kalian lebih ingin untuk investasi saham luar negeri seperti Tesla, Apple, Google, Microsoft, dan perusahaan-perusahaan supermasif lainnya, di mana kalian bisa menggunakan aplikasi yang bernama GoTrade ini, dan kalian sudah bisa investasi saham hanya dengan $1 saja. Iya, benar, $1 ini setara Rp15.000, yang berarti hanya dengan uang Rp15.000 saja, kalian sudah bisa mempunyai saham Apple yang secara tidak langsung kalian juga pemilik perusahaan Apple yang bisa kalian bangga-banggain nih ke teman-teman kalian. Nih, gue pemilik saham dari Apple loh, dengan beberapa persen yang kalian punya hanya dengan 15.000 saja. Dan selain itu juga, aplikasi GoTrade, dia juga tetap membagikan dividen tiap tahunnya dari perusahaan-perusahaan yang kita miliki. Contohnya seperti Apple saja, dia dalam setahun, dia membagikan dividen sebanyak 4 kali, dan kalian juga bisa mendapatkan keempat-empatnya melalui aplikasi dari GoTrade ini. Nah, buat kalian yang pengen download, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya, di mana kalian akan mendapatkan gratis saham senilai $100 yang berhubungan dengan saham yang saya miliki. Nah,
ayo, udah tahun 2022, kalian harus mencari sumber income yang lain dan juga sudah mulai berpikir untuk investasi. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Develop pamit, and I'll see you guys next time.